Salam ngopi, ngoprek pemilu dan demokrasi. Kita lanjut, ini sesi ketiga Pilkada New Normal. Dari berbagai kondisi serta situasi dan atau termasuk di dalamnya rekomendasi atau dokumen-dokumen yang disampaikan oleh sejumlah LSM internasional, termasuk sikap dari teman-teman LSM di dalam negeri atau katakanlah teman-teman pegiat pemilu. Ada 4 hal. Yang pertama, Pilkada New Normal hanya bisa dilaksanakan dengan syarat protokol COVID-19 dipenuhi pada setiap tahapan. Yang kedua, mempertimbangkan secara matang dan mendalam untuk menyelenggarakan pemilu atau pemilihan. Untuk itu, penyusunan 2 PKPU itu secara intens dilakukan FGD dan uji publik guna memastikan apa-apa yang dijadikan regulasi teknis ini dengan pertimbangan matang dan mendalam, serta tentunya melibatkan sejumlah pihak, khususnya gugus tugas Kemenkes dan pihak lainnya. Yang ketiga, sangat memerhatikan kesehatan dan keselamatan pemilih, petugas, dan peserta. Kemudian terakhir, berpegang pada prinsip pemilu demokratis. Pada konteks perubahan, mengikuti protokol COVID-19 terkait prinsip pemilu demokratis, kuncinya adalah hanya melakukan adaptasi terkait penerapan protokol COVID-19. Sedapat mungkin tidak dilakukan perubahan signifikan, karena setiap perubahan teknis itu perlu waktu untuk mensosialisasikan, melakukan simulasi guna menjamin efektivitas penerapan. Dan salah satu yang mengemuka misalnya terkait dengan penerapan prinsip pemilu demokratis, menjamin pemilih yang terpapar COVID-19 pun wajib dilayani mulai dari pendaftaran pemilih sampai penggunaan hak pilih. Pilkada New Normal juga tak lepas dari pengalaman masa lalu, yaitu pengalaman pahit kemanusiaan pemilu. Bukan hanya pemilu 2019, pada saat kemarin ada 722 orang wafat, mulai dari tanggal 3 Januari sampai 15 November, ini proses pendataan. Kemudian di tanggal 16 sampai 19 April, akumulasi ada 85 petugas pemilu yang wafat. Namun kita juga mengingat dan melihat kondisi sejak tahun 55. Jadi petugas pemilu wafat bukan hanya baru tahun 2019 atau 2014 yang lalu, melainkan di pemilu 1955 ada juga petugas yang wafat, yaitu 67 orang. Ini menjadi catatan kami. Beranjak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalam manajemen risiko Pilkada New Normal terkelompok pada 7 aspek yang harus KPU kelola beserta teman-teman di 270 daerah yang menyelenggarakan pemilihan. Mulai dari risiko politik, teknis, hubungan antar lembaga, anggaran, hukum, informasi, serta teknologi informasi dan komunikasi. Tidak dibahas pada kesempatan sekarang, ini cukup rumit. Kemudian dalam mendesain pilkada, perubahan-perubahan tersebut berpegang pada kerangka kerja seperti ini. Nah, ini pendekatan manajemen pemilu. Ada sejumlah variabel yang patut dipertimbangkan. Secara ringkas, Pilkada New Normal berpegang kepada rumus sebagai berikut. Paling tidak saya berpegang setiap perubahan manajemen pemilu mempertimbangkan 3 hal. Semakin memudahkan atau mempercepat, kehati-hatian dalam adaptasi, kemudian wajib berpegang pada prinsip pemilu yang demokratis. Dengan demikian, pada konteks Pilkada New Normal, katakanlah demikian, perubahan manajemen pemilu mengikuti aspek protokol COVID-19 serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Praktisnya, Pilkada New Normal sama dengan Pilkada Old Normal ditambah protokol COVID-19 sama dengan Pilkada New Normal. Berikut area yang menjadi wilayah kerja KPU dalam Pilkada New Normal atau pemilihan serentak 2020. Untuk kegiatan verifikasi faktual calon perseorangan ada 152 bakal pasangan calon
dan 2 bakal pasangan calon provinsi. Total ada kurang lebih 4,3 juta syarat dukungan atau KTP atau pemilih yang perlu diverifikasi kebenarannya mendukung atau tidak dari bakal calon perseorangan tersebut. Untuk kegiatan coklit data pemilih, ada sekitar 101 sampai dengan 105 juta pemilih yang perlu dilakukan konfirmasi keberadaannya. Kampanye tersebar di 270 daerah, berlangsung dengan pendekatan luring dan daring, serta kegiatan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi tersebar di 253.000 sampai dengan 311.000 TPS. Ini data per 3 Juni, masih terus diupdate. 46.745 desa kelurahan serta 4.241 kecamatan. Ini area teknisnya. Sesi selanjutnya kami akan menjelaskan perihal perubahan TPS dari 800 menjadi 500. Terima kasih.